Salah satu tokoh filsafat favorit saya adalah Blaise Pascal, seorang pemikir terkenal di abad ke-17. Kalau di pelajaran sekolah kita mengenal Pascal lebih kepada seorang yang menciptakan mesin hitung atau kalkulator. Tetapi sebetulnya dia adalah pemikir besar. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan menulis tentang kekristenan, terutama tentang iman. Blaise Pascal lahir di Prancis pada masa rasionalisme. Rasionalisme itu adalah paham yang mengatakan bahwa kebenaran harus dapat dijelaskan dengan rasio atau akal. Kalau sesuatu tidak dapat dijelaskan dengan rasio, maka itu bukanlah kebenaran. Makanya pada masa itu banyak orang yang menjadi ateis atau tidak percaya kepada Allah. Karena bagi mereka Allah itu tidak dapat ditelaah dengan akal, tidak masuk dalam rasio. Tetapi berbeda dengan Pascal. Pascal mengatakan bahwa iman itu harus dipertaruhkan. Ada atau tidak adanya bukti tentang Allah, kita harus tetap percaya kepadanya. Nah, bagi Pascal, apabila Allah itu tidak ada, maka iman kita tidak akan sia-sia dan kita tidak akan rugi akan hal itu. Justru menjadi rugi ketika Allah itu ada, tetapi kita tidak percaya, kita tidak beriman kepadanya. Lalu Pascal menyerukan, celakalah kita pada saat-saat itu. Ini adalah pertaruhan iman yang dimaksud oleh Pascal. Ada atau tidak adanya bukti tentang Allah jangan membuat hati kita menjadi bimbang, jangan membuat hati kita menjadi kendor. Sebaliknya kita harus tetap menggantungkan iman kita hanya kepada Allah saja. Nah, pemikiran Pascal ini mengingatkan saya pada pernyataan 3 tokoh Alkitab yang luar biasa. Di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengungkapkan bahwa ada atau tidak adanya pertolongan dari Allah, mereka tetap menaruh hatinya kepada Allah. Ada atau tidak adanya bukti kehadiran Allah, mereka tetap percaya kepada Allah. Dalam suka, dalam duka, mereka tetap menyerahkan, menggantungkan kehidupannya kepada Allah dan beriman kepadanya. Sebuah pemahaman yang luar biasa, sebuah pemahaman iman yang luar biasa meneladani kita yang dilakukan oleh Pascal, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam situasi apapun mereka tetap berharap dan tetap meletakkan imannya kepada Allah. Kita tidak bisa mengatur seluruhnya kehidupan kita. Kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Termasuk COVID-19 ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa terduga sebelumnya. Seakan-akan memporak-porandakan kehidupan kita. Segalanya menjadi kacau, banyak yang hopeless, tak mampu lagi untuk berharap, tidak mampu lagi untuk melihat ke depan. Bahkan di saat-saat ini kehadiran Allah pun dipertanyakan. Di mana Allah? Mengapa ia membiarkan manusia di dalam penderitaan? Nah, namun dalam kondisi seperti ini saya mengajak kita semua untuk tetap berharap dan percaya kepada Allah. Tetap menyandarkan dan menggantungkan hati kita kepada Allah saja. Tetap dan terus beriman kepadanya. Justru dalam kondisi yang serba sulit saat inilah kita harus semakin kuat berpegang kepada Allah, supaya kita tidak hanyut terbawa oleh gelombang keputusasaan. Karena kita percaya bahwa Allah masih bekerja sampai saat ini. Kita tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang dipersiapkannya. Namun bagian kita adalah tetap percaya dan beriman kepada Allah. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ada atau tidak adanya bukti tentang Allah, ada atau tidak adanya pertolongan dari Allah, kita tetap bergantung hanya
kepada Allah saja, sehingga hati dan mulut kita tetap merepetisi doa yang diucapkan Yesus di Taman Getsemani. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tuhan memberkati kita. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa, dan saya akan menutup di dalam doa. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh disapa dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kami mau tetap menyerahkan hidup kami, meletakkan iman kami hanya kepada Allah saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.